tanah tidak produktif? Mungkin ini penyebabnya. Fosfor, nutrisi penting untuk tanaman, sering terperangkap dan tak tersedia. Bagaimana solusinya? Gunakan zat pengatur tumbuh atau ZPT. ZPT ini memicu pertumbuhan bakteri fungsional di tanah. ZPT merestrukturisasi komunitas mikroba, meningkatkan bakteri seperti Proteobacteria dan Acidobacteria yang mampu melepaskan fosfor. Mikroba ini kemudian mengekspresikan gen spesifik seperti VOD dan VHOA yang menghasilkan enzim untuk melarutkan fosfor organik. Proses ini disebut mineralisasi, mengubah fosfor organik yang tak tersedia menjadi fosfor anorganik yang dapat langsung diserap oleh akar tanaman. Hasilnya, ketersediaan fosfor tanah meningkat drastis, seperti terlihat pada perbandingan antara tanah kontrol dan tanah dengan ZPT. Dengan lebih banyak fosfor tersedia, sistem tumpang sari, jagung kedelai menjadi lebih sehat dan produktif. Inilah potensi ZPT untuk masa depan pertanian. Gimana kalau saya bilang, cuma dengan menyemprot daun tanaman kita bisa membuka kekuatan super yang tersembunyi di dalam tanah? Kedengarannya kayak fiksi ilmiah ya, tapi ini bisa jadi kunci masa depan pertanian kita. Begini, kita punya tantangan yang super besar nih. Populasi dunia makin banyak, butuh makan lebih banyak juga. Tapi gimana caranya kita bisa memenuhi kebutuhan itu tanpa meracuni planet kita dengan pupuk kimia yang berlebihan? Ini pertanyaan yang bikin pusing tujuh keliling, baik buat ilmuwan maupun petani. Dan ternyata, jawabannya itu mungkin selama ini ada di depan mata kita. Atau lebih tepatnya, di bawah kaki kita. Ya, di dalam tanah. Oke, untuk bisa ngerti gimana caranya, kita harus bahas dulu satu masalah yang, jujur aja, agak aneh. Namanya paradoks fosfor. Jadi gini, fosfor itu ibaratnya vitamin buat tanaman. Penting banget. Tanpa fosfor, ya tanaman gak bakal bisa tumbuh. Simpel kan? Tapi, disinilah masalahnya muncul. Selama bertahun-tahun, kita tuh udah mengguyur tanah kita dengan pupuk fosfor. Tujuannya baik sih, biar subur. Tapi akibatnya, fosfor ini malah numpuk banyak banget di tanah. Dan bukannya jadi bagus, ini malah jadi bumerang. Risiko fosfornya hilang dan mencemari lingkungan kita justru makin tinggi. Coba bayangin deh, sebagian besar fosfor di tanah itu ibarat harta karun yang terkunci di dalam berangkas super aman. Tanamannya tahu hartanya ada di situ, mereka butuh banget, tapi mereka nggak bisa buka berangkasnya, nggak punya kuncinya. Nah, karena masalah itu, para ilmuwan akhirnya nemuin sebuah kombinasi pertanian yang super cerdas. Tujuannya yaitu tadi buat ngebongkar berangkas fosfor ini. Langkah pertamanya, mereka pakai teknik yang namanya tumpang sari. Ini simple kok. Jadi mereka menanam jagung dan kedelai secara selang-seling di satu lahan. Teknik ini sebenarnya udah kuno banget, tapi emang terbukti ampuh bikin tanah lebih sehat. Terus mereka nambahin satu bahan rahasia lagi, Plant Growth Regulators, atau kita sebut aja PGR. Anggap aja PGR ini kayak memo dari bos buat tanaman. Isinya perintah-perintah, semacam sinyal hormon gitu, yang ngasih tahu si tanaman harus tumbuh dan berkembang seperti apa. Jadi, eksperimennya itu sebenarnya simple tapi jenius. Pertama, siapin lahan tumpang sari jagung dan kedelai. Kedua, semprot daun jagungnya pakai 2 jenis PGR. Dan terakhir, tinggal cek tanahnya buat lihat apa sih yang berubah di bawah sana. Nah, disinilah ceritanya jadi seru banget. Karena penemuan mereka ini ngebawa kita bertemu dengan para pekerja bawah tanah. Tunggu dulu, mungkin Anda mikir, gimana sih ceritanya nyemprot daun di atas bisa ngubah apa yang ada di dalam tanah? Kayak nggak nyambung kan? Aneh gitu. Ternyata, memo dari bos tadi itu bukan cuma buat tanamannya aja. Pesan itu diterusin langsung ke triliunan mikroba di dalam tanah. Mereka lah para pekerja bawah tanah yang sebenarnya. Jadi semprotan di daun itu pada dasarnya memicu semacam komunikasi rahasia antara tanaman dan pasukan mikrobanya. Keren banget. Dan perubahannya itu drastis banget. Jadi gini, di tanah yang biasa, itu isinya didominasi sama mikroba si penimbun, contohnya Actinobacteria. Tugas mereka ya ngunciin fosfor. Tapi begitu disemprot PGR, wush, terjadi pergantian manajemen. Mikroba si pembebas, kayak Proteobacteria, langsung ambil alih komando. Mereka siap ngelepasin fosfor yang tadinya terkunci. Ini nih buktinya, bukan omong kosong. Coba lihat grafiknya. Di tanah yang dikasih PGR, jumlah Actinobacteria, si penimbun itu langsung anjlok. Sebaliknya,
Lihat Proteobacteria, si pembebas, jumlahnya meroket. Ini benar-benar kudeta di dunia mikroba. Tapi ceritanya nggak sesimpel itu. Ternyata, strategi ini nggak bisa dipukul rata. Kunci suksesnya itu beda-beda, tergantung jenis tanahnya. Tapi sebelum ke sana, kita lihat dulu hasil akhirnya. Grafik ini nunjukin kalau jumlah fosfor yang bisa dimakan sama tanaman itu meningkat drastis setelah dikasih PJR. Artinya apa? Artinya metode ini beneran berhasil ngebuka brankas fosfor tadi. Nah, ini bukti lainnya. Ini nunjukin kalau para pekerja bawah tanah jadi makin rajin kerja. Aktivitas enzim yang namanya alkaline phosphatase, ini ibarat kunci Inggris yang dipakai mikroba buat ngebuka fosfor, itu naik tajam. Jadi jelas banget kan, kerja keras mikroba inilah yang bikin fosfor jadi lebih banyak tersedia. Nah, balik lagi ke soal jenis tanah tadi. Para peneliti ini sadar kalau satu strategi aja nggak cukup. Memo dari bos yang dikirim itu harus di-custom, disesuaikan sama karakter masing-masing tanah. Jadi strateginya ada dua. Di satu jenis tanah, sebut saja tanah Chihei, PGR-nya bekerja dengan cara menekan si penimbun, biar mereka nggak ngunci-ngunciin fosfor lagi. Tapi di tanah lain, di Laichou, strateginya beda total. Di sana, PGR-nya justru membangunkan para pembebas spesialis, kayak Bradyrhizobium, yang punya kekuatan super mengubah fosfor organik jadi makanan siap saji buat tanaman. Dua tanah, dua strategi berbeda. Lantas, apa artinya semua ini buat kita? Sederhana, ini adalah tanda kita beralih ke pertanian yang lebih cerdas, bukan cuma kerja lebih keras. Oke, jadi kita rangkum ya. Poin utamanya adalah 1. Semprotan di daun itu bisa memprogram ulang pasukan mikroba di tanah. 2. Program ini nyuruh mereka buat ngebuka cadangan fosfor yang udah ada di sana. 3. Hasilnya, tanaman dapat nutrisi lebih banyak tanpa kita perlu nambah pupuk lagi. Dan yang terakhir dan paling penting, program atau memonya itu harus disesuaikan. Gak bisa sama untuk semua jenis tanah. Ini benar-benar mengubah cara kita memandang pertanian. Kita beralih dari cara brutal, yang cuma tahu nambahin pupuk terus-terusan, ke cara yang jauh lebih elegan, yaitu bekerja sama dengan alam, bukan malah melawannya. Nah, ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan besar buat dipikirin. Gimana kalau di masa depan, para petani itu bukan lagi nulis resep pupuk, tapi justru nulis resep khusus untuk pasukan mikroba di dalam tanah pertanian mereka? Coba bayangkan,